Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratan mukarramin, pimpinan Yayasan Nurul Islam Al-Kinana, Bapak Ustaz Jalaluddin Nurfidi, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Islam Ibu Ustazah Tati Maryati, dan para Dewan Asatidzah Ibu Ustazah Siti Masyito, dan yang saya hormati para sesepuh-sesepuh, Ibu Ustazah Asia, Ibu Ustazah Umiyati, Ibu Ustazah Hajah Neng, Ibu Ustazah Badriah, Ibu Ustazah Rasyani, dan ibu-ibu semuanya, jamaah majelis taklim yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan abdal-zalimin la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan wasiat istighfar ini kita semua diampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tema pada kajian pagi menjelang siang ini itu di video, ada di videonya Bu, udah di-share, dibuka enggak di grup, di-share sama Bu Ustazah Masito ya. Bekal menuju akhirat. kehidupan kita
di dunia ini itu tidak terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Karena ujian dan cobaan itu sudah menjadi sunnatullah di dalam kehidupan. Harta, tahta, dan jabatan serta anak-anak itu merupakan anugerah, titipan dan amanah yang wajib kita syukuri. Sudahkah kita memegang, menjalankan, memanfaatkan amanah, titipan dan anugerah itu dengan sebaik-baiknya? Sudahkah kita mensyukuri anugerah Allah tersebut? Sudahkah kita menjalankan anugerah, titipan dan amanah itu dengan semestinya? Sudahkah amanat dan semuanya itu menjadikan kita untuk lebih bertambah lagi ketaatan, kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau malah sebaliknya, anugerah, titipan, amanah itu malah menjadikan kita lengah, menjadikan kita lalai dari mengingat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita berbuat demikian, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kerugian yang kita dapatkan tidak hanya ketika kita berada di dunia, akan tetapi terlebih lagi ketika kita berada di akhirat kelak. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita diuji oleh Allah itu dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Ujian itu bisa berupa apa yang kita sukai dan berupa apa yang tidak kita sukai. Yang tidak kita sukai belum tentu itu tidak baik untuk kita. Belum tentu itu baik, tidak baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Maha mengetahui
apa yang terbaik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Disitulah letaknya yang harus kita pahami. Sebagai hamba Allah yang beriman, terkadang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, memberikan cobaan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita sebagai hamba-Nya. Sebagaimana yang terdapat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah bersabda, "Man aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan itu terjadi kepada hambanya, ajala itu ajala yu'ajilu, Bapak, Allah menyegerakan. Kalau dalam bahasa percakapan itu la tata'ajjal, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Itu ajala yu'ajilu. Allah menyegerakan balasan itu ketika di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan keburukan itu terjadi kepada manusia, amsakalahu bidzambihi hatta yuwaffa ila yaumil qiyamah. Allah menahan balasan dari dosa-dosa yang ia perbuat sampai ia diwafatkan, kemudian sampai hari kiamat, hari pembalasan. Jadi Allah berikan hukuman itu karena jauh lebih perih rasanya, lebih sakit rasanya ketika hukuman itu dibalas di akhirat, dan durasi waktunya pun jauh lebih lama dibanding dengan hukuman balasan ketika di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kepada kita itu, kalau Allah ingin menguji, Allah membalas langsung di dunia. Jadi beda durasi, sama kualitas, sama rasa sakitnya pun beda ketimbang nanti di akhirat. Jadi hari ini itu renungan aja, renungan tentang pembekalan kita di hari akhirat. Kalau kita menyadari, Bu, tak terasa di sisa umur kita ini, kehidupan kita ini semakin dekat dengan alam akhirat. Kalau kita menyadari, tak terasa kehidupan kita ini semakin menjauh dari dunia. Semua hal yang telah kita lakukan telah tercatat di dalam buku catatan amal dan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita siap menerima konsekuensi akibat
akibat dari apa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat." Ada tuh di video. Bukanlah videonya. Waruddu ilallahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Pada tempat itu, di padang mahsyar, setiap jiwa akan mendapatkan balasan dari apa yang telah ia perbuat. Waruddu ilallahi maulahumul haqq, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka sebenarnya, dan lenyaplah apa yang selama ini mereka ada-adakan. Surat Yunus ayat 30. Dan perlu kita ketahui bahwa kisah-kisah yang terdapat pada umat-umat yang terdahulu itu bisa kita jadikan satu hikmah dan pelajaran, dan kita jadikan sebagai bahan renungan untuk kita agar kita lebih sadar. Dan perlu kita ingat bahwa kematian diibaratkan seperti pisau yang sangat tajam, pemutus segala kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia. Semua yang berkaitan dengan kehidupan dunia akan terputus seketika. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hal itu? Lalu amal apa yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti? Lalu kehidupan akhirat yang seperti apa yang kita inginkan? Padahal hari kiamat itu nyata, akhirat itu benar adanya, dan hari penghitungan amal semakin mendekat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflah. Telah mendekat kepada manusia hari penghitungan amal mereka, sedangkan mereka lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Sahabat Umar bin Khattab pun mengingatkan kepada kita agar kita mengoreksi diri kita, menghitung-hitung amal kita, mempersiapkan bekal kita untuk menuju pertemuan yang besar di padang mahsyar nanti. Kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wa tuwazzinu qabla an tuzan, dan timbanglah amal-amal kalian sebelum kalian ditimbang nanti amalnya. Wa ta'ahabu lil 'aradil akbari ilallah, dan persiapkanlah bekal sebanyak-banyaknya untuk pertemuan akbar nanti di padang mahsyar. Yauma idzin tu'radu, dan pada hari itu semua dinampakkan. Wala yakhfa minkum khafiyah, dan tidak ada yang disembunyikan.
Oleh karena itu, di setiap perjalanan hidup kita yang telah berlalu, mari kita jadikan sebagai bahan renungan dan muhasabah kita. Sudahkah dengan bertambahnya umur kita, bertambah juga amal ibadah, amal soleh, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau justru malah sebaliknya, makin bertambah dosa kita, makin bertambah kemaksiatan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyampaikan ilmu yang kita semua semoga bermanfaat ya. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan hidayah, taufik hidayah untuk selalu berada di jalan